Sekali saya Panji Pragiwaksono dan saya bangga berada di kota Bandung, kota yang tepat untuk jatuh cinta. Waktu gue nyampe ke Bandung sekitar tahun 97, untuk kuliah waktu itu, jadi mungkin wajah gue yang muda ini berseberangan dengan umur gue yang sesungguhnya. Gue di sini nggak ada nyamuk, gue kan darahnya manis ya, bukan cuma muka doang ya. Nggak digigitin nyamuk, tapi kemanapun gue pergi, gue selalu ketemu dengan hewan yang paling gue benci. Dan itu adalah kecoa, yang benci dengan kecoa tepuk tangan sekarang juga. Kecoa adalah makhluk paling aneh. Katanya setiap makhluk diciptakan dengan tujuan tertentu. Kecoa apa? Apa maknanya? Siapa yang makan dia? Nggak ada. Rantai makanan apa yang terganggu kalau kecoa nggak ada? Nggak ada. Lu hilangin kecoa dari muka bumi. Nggak ada yang ngeh. Nggak ada yang bilang, kecoa kemana ya? Kok nggak kelihatan ya? Nggak ada. Ironisnya, kecoa itu adalah makhluk paling bodoh di muka bumi. Dia cuma butuh dua informasi, pindah dari satu titik ke titik lain. Dia cuma nyari tempat yang gelap dan tempat yang panas. Itulah kenapa, coba perhatiin. Lu pernah nendang kecoa, kecoanya lari ke kaki lu gak? Iya kan? Lu tendang, tar, dia pergi, cing. I love you. Ya perhatiin ya. Dia, itu kenapa, ketika lu tendang dia balik lagi, karena tubuh lu panas dan karena kulit lu hitam. Lu bayangin penciptaannya seperti apa? Diciptakan oleh Tuhan seperti apa? Bentuknya seperti itu. Abis itu bodoh lagi. Kan kasihan ya. Oke. Kutiup kau dengan kehidupan. Silahkan turun. Kecoanya oke. Tuhan, aku nggak punya otak Tuhan. Nggak usah. Yang penting kamu pergi ke tempat yang panas dan tempat yang gelap. Oke? Oke. Sorry, saya tadi mesti kemana tadi Mas? Gimana sih? Kan tadi saya udah bilang, kan saya kagak punya otak. Habis itu kecoa matanya ada tapi tidak berfungsi. Akhirnya itulah kenapa lu ngeliat ada antena yang panjang banget. Antena itu untuk meraba, tapi feeling gua kayaknya antena itu untuk berkomunikasi. Karena gerakannya seperti semafur. Kasihan dia, kasihan banget. Dan dia itu bodoh. Cuma dia adalah makhluk yang paling susah untuk diberantas. Kecoa bisa hidup seminggu tanpa kepalanya. Bukan karena dia jago, karena dia bego. Kecoa aja ya, tenggelam 1 hari di bawah air masih bisa hidup. Bukan karena dia jago, karena dia bego. Dia tenggelam, sehari kemudian, ini kenapa gue ngambang ya? Dan kecoa itu, lu pernah gak nyemprot kecoa? Terus dia kelebak. Lu tinggal, dia kabur. Kayak gitu. Sering banget ya. Dia begitu, bukan karena dia jago. Karena dia bego. Lu semprot dia. Sampaikan suratku untuk orang tua. Plek mati. 15 detik kemudian, gue ngapain urusan di sini? Kata Tuhan panas dan gelap, oke. Gak ada yang melihara lagi kecoa, kasihan banget ya. Kasihan gak sih? Kayaknya waktu diciptakan, Tuhan kasih saya apa gitu Tuhan? Otak gak punya, saya kan bego. Kamu bukan bego, pemikiranmu terbatas. Saya gak bisa lihat, tapi kamu punya semapur. Manusia jijik sama saya. Iya betul. Kasih saya sesuatu Tuhan. Dikasih sayap. Kecoa udah geli kayak gitu bisa terbang. Itulah keadilan Tuhan. Kenapa si geblek bisa terbang? Manusia dengan akal gak punya sayap. Kalau kita punya sayap, ke pasar gampang. Lo kalau ngeliat kecoa terbang, kan suka random gitu ya. Kayak angkot Kalapadago yang disetir sama Boris. Gitu, gitu kan kecoa kan geli kan. Siapa di sini yang geli sama kecoa terbang, tepuk tangan. Semuanya kan, Tuhan, gimana keadilan itu? Terus dia, dan lu berusaha untuk menebak, nih kampret kemana nih arahnya ya kan? Gua kasih tahu sama lu, percuma. Kenapa? Dia gak tahu. Gua kemana nih, kemana? Satu lagi hewan yang membuat gua aneh itu tapir. Aneh loh tapir. Bentuknya itu purbanya purba. Cuman gitu dong.
Temen gue waktu itu pernah bilang kayaknya tapir itu diciptakan pertama oleh Tuhan. Jadi belum punya bayangan gitu ya, belum punya repertoar. Atau diciptakan terakhir setelah jutaan jadi udah capek, oh udahlah. Itu kayak tanah gitu diambil di mek. Dicat putih, dicat hitam, turun. Oke Tuhan. Atuh oi. Segini. Aduh Tuhan. Kenapa lagi? Tuhan ini saya putih, hitam. Kayak lagi mau ujian negara Tuhan. Bukan. Kayak pelayan restoran. Ya sih kayak, apa coba makhluk itu aneh banget kan, kasihan. Dia itu jelek, kasihan. Gua aja manusia jelek di mulu, apalagi dia. Bentuk gak bisa dibanggakan. Gua ada enak kayak jangkung dikit, dia apa coba? Kayak durian montong itu. Putih, hitam, kan kasihan di hutan pasti dicela mulu ya, tapir lagi jalan. Panggil sama monyet, pir. Mau ujian negara ya. Tapirnya. Lagi jalan lagi. Pir. Es teh manis 2. Sian ya. Ada yang melihara tapir? Gak ada juga kan? Makan apa ya tapir ya? Ada baiknya sih makan kecoa biar ada gunanya juga ya. Tapi kalau tapir makan kecoa gimana? Ini terbangnya kemana nih kampret? Cara menangkap kecoa bagi tapir itu gampang. Tunggu kecoa dekat, tendang. Nanti balik lagi. Gue tuh mencintai keragaman ya. Ya gue belajar bahasa Mandarin. Jadi waktu itu gue berkesempatan untuk pergi ke Shanghai. Gue pergi ke Shanghai untuk bekerja. Gue dengar di Cina orang gak bisa bahasa Inggris. Yang mana adalah aneh ya. Bahasa Inggris kan adalah bahasa paling mudah sebenarnya. Tapi di Cina orang gak pada bisa bahasa Inggris. Jadi terpaksa gue belajar bahasa Mandarin. Tapi karena otak gue yang terbatas, jadi gue hanya belajar 2 kalimat. Way out, kecoa gue ya. Iya ya. Pantesan gue kalau manggil temen gue, hey. Gue berangkat ke Cina dengan modal hanya 2 kalimat saja. Habis pada gak bisa bahasa Inggris. Modal pertama adalah woyao ce chow fan. Artinya saya mau makan nasi goreng. Dan woyao xiao pian. Yang artinya saya mau pipis. Jadi di Cina gue tahu mesti makan di mana. Dan gue tahu mesti pipis di mana. Gue tidur bisa di lantai. Berangkatlah gue ke Cina. Gue berangkat ke Cina, gue mendarat, gue masuk ke kamar, masuk hotel nih gue. Terus kopernya kan suka ada tali yang plastik yang susah banget tuh. Gue telepon ke resepsionis, excuse me, can I buy a scissor? Dia balasnya, hah? Can I borrow a scissor? Hah? You know, to cut paper with? Hah? Oke, forget it. Gue nanya, gue pengen tahu apakah ada internet, karena gue pengen tahu kan bener gak Twitter diblokir. Do you have an internet in my room? I mean, do you have a fee for it? It's fee. I know how much is the fee. Fee. I know how much. It's free. Oh gratis. Free maksudnya. Bukan salah gua dong. Fui. Fui. Terus udah gitu besok paginya gue bangun kesiangan. 9:30 gue ke restoran hotel. Tinggal ada sosis dan bacon. Gue curigai babi. Gue gak tahu sih itu ya pas gue gini. Gitu dia. Kan gue kebetulan gue muslim. Kebetulan. Gue Islam. Jadi gue gak makan babi kan. Gue panggil, excuse me, is this pork? Dia bilang, hah? Ini orang semalam deh. Ketemu juga gue. Kami, is this pork? Hah? Oke, it's okay. Gak ngerti bahasa Inggris. Gue keluarin dong bahasa Mandarin gue. Woyao ce chow fan. Dia diem. Woyao ce chow fan. Dia diem. Gue inget bahasa Mandarin nadanya beda, artinya beda, betul? Tapi gue gak tahu nadanya gimana. Gue lempar aja. Woyao ce chow fan. Dia diem. Gue lempar lagi. Woyao ce chow fan. Gak juga sob. Gue bilang, wow, yao ce chow fan. Enggak juga. Oh yao ce chow fan. Enggak juga.
Gue ambil tuh sosis, gue lihat ke atas, Tuhan, karena kau jahat sama kecoa dan tapir, dan karena saya sudah berusaha, saya makan lah ini, gue makan itu babi. Abis itu dia ngomong, you like pork, ha? Kampret! Terima kasih banyak semuanya, selamat malam, I love you guys.